Oke, halo teman-teman semua. Saya Ide Meta Putri, saya dari kelas 013. Di sini saya akan menjelaskan model-model komunikasi. Oke, sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya teman-teman semua tahu nggak sih apa itu komunikasi? Oke teman-teman, jadi komunikasi itu adalah sebuah proses yang sangat kompleks karenanya sangat sulit untuk mengetahui siapa yang memulai komunikasi, kepada siapa komunikasi ditunjukkan, dan di mana komunikasi ini berawal dan akan berakhir. Oke, selanjutnya di sini kita akan memahami apa itu model komunikasi. Nah, kemudian model komunikasi adalah sebuah model konseptual untuk menjelaskan proses komunikasi manusia dan memperlihatkan proses komunikasi dengan menggunakan berbagai simbol. Nah, terus model komunikasi membentuk perspektif komunikasi dengan menguraikan komunikasi yang begitu kompleks menjadi lebih sederhana tanpa menghilangkan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Oke, kemudian model komunikasi ini terbagi menjadi 3 bagian. Apa saja sih 3 bagian tersebut? Oke, jadi yang pertama ini model komunikasi linear. Kemudian kita akan membahas komunikasi linear terlebih dahulu. Oke, model komunikasi linear adalah model komunikasi yang sangat sederhana dan menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Arus pesan ini digambarkan bersifat langsung dari pengirim pesan ke penerima pesan. Kemudian model komunikasi yang merujuk pada model komunikasi linear diantaranya adalah model komunikasi Aristoteles, kemudian model komunikasi Lausel, model komunikasi SMCR Berlo, dan yang terakhir model komunikasi Shannon-Weaver. Di sini saya akan mengambil model komunikasi dari Shannon dan Weaver. Oke, jadi model komunikasi Shannon dan Weaver mendeskripsikan proses komunikasi yang berlangsung linear. Berbeda dengan model komunikasi Lausel, Shannon-Weaver menggambarkan proses komunikasi secara lebih rinci, ditunjukkan dengan adanya perbedaan sinyal dan pesan, sumber informasi dan transmitter, serta penerimaan dan tujuan. Nah, apa sih ciri-ciri khas dari model komunikasi Shannon dan Weaver? Oke, yang pertama ini komunikasi berlangsung dalam 2 proses yang membuatnya sebagai model yang mudah diterapkan dalam semua bentuk komunikasi. Yang kedua, konsep gangguan membantu membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Yang ketiga, model komunikasi Shannon dan Weaver hanya bisa diterapkan dengan baik pada komunikasi interpersonal dibanding komunikasi massa atau kelompok. Kemudian yang keempat ini sumber informasi berperan aktif dalam proses pengiriman pesan. Yang kelima, tujuan berperan pasif dalam proses komunikasi. Yang keenam, dalam model komunikasi Shannon dan Weaver, umpan balik tidak begitu penting jika dibandingkan dengan pesan yang dikirim oleh sumber informasi tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk kekurangan dan kelebihan model komunikasi dari Shannon dan Weaver. Apa saja sih isinya? Oke, jadi kekurangan dari Shannon-Weaver yang pertama, komunikasi dipandang sebagai fenomena yang statis. Yang kedua, komunikasi bersifat satu arah dengan tidak memiliki konsep feedback. Yang ketiga, model ini memberikan gambaran yang parsial mengenai proses komunikasi. Yang keempat, tidak ada konsep umpan balik atau transaksi yang terjadi dalam penyandian dan penyandian balik dalam model tersebut. Yang terakhir, tulisan-tulisan Weaver sangat sulit dipahami, misalnya formula yang ditemukannya. Oke, kemudian kelebihan yang pertama yaitu menitikberatkan perhatiannya langsung kepada saluran yang menghubungkan pengirim dan penerima. Kedua, bedanya source dengan transmitter dan antara receiver dengan destination. Yang ketiga, digunakan dalam konteks-konteks komunikasi yaitu komunikasi antar pribadi, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Yang ketiga, menyoroti problem penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Oke, di sini saya memiliki contoh studi kasus dari Shannon-Weaver. Contohnya itu panggilan telepon. Di sini orang yang menelpon adalah pengirim dan menggunakan telepon sebagai penyandi untuk mengubah pesan menjadi bentuk yang dapat diteruskan melalui kabel. Nah, kabel ini adalah saluran karena kabel mengirimkan paket data ke telepon orang yang menerima panggilan yang berfungsi sebagai penyandi. Saat informasi bergerak melalui kabel, gangguan dapat muncul saat telepon mengalami malfungsi. Orang di sisi lain adalah penerima yang menafsirkan pesan dan dapat memberikan umpan balik kepada penelpon.
Oke teman-teman, jadi sekarang kita masuk ke model yang kedua, yaitu model komunikasi interaksi. Nah, model komunikasi interaksi itu apa sih? Oke, model komunikasi interaksi adalah model komunikasi yang menggambarkan komunikasi berlangsung dua arah. Umumnya model komunikasi interaksi digunakan dalam media baru seperti internet atau media komunikasi modern. Model komunikasi yang merujuk pada model komunikasi interaksi adalah model Osgood dan Scrum. Nah, model komunikasi Osgood dan Scrum ini mengembangkan salah satu model komunikasi linier yang disebut dengan model komunikasi Shannon dan Weaver. Model tersebut menekankan pada penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatan, diawali dengan pemancar yang mengubah pesan menjadi suatu sinyal. Kemudian sinyal tersebut disalurkan atau diberikan pada penerima dalam bentuk percakapan. Nah, kemudian kita masuk ke ciri khas dari model komunikasi Osgood dan Scrum. Oke, jadi yang pertama ini menekankan bahwa komunikasi adalah proses dua arah. Yang kedua menyoroti pentingnya proses pengkodaan oleh pengirim dan penguraian oleh penerima yang menunjukkan bagaimana makna dibangun dan ditafsirkan. Ketiga, mengakui bahwa konteks sosial dan budaya serta kode yang digunakan dalam komunikasi sangat mempengaruhi pemahaman pesan. Yang keempat, memisahkan antara aspek umum dan aspek pribadi dalam komunikasi. Oke, selanjutnya yang kelima dapat diterapkan dalam berbagai situasi komunikasi, baik formal maupun informal dan tidak terikat pada saluran tertentu. Keenam, model ini menganggap umpan balik sebagai bagian integral dari proses komunikasi, membantu memperbaiki dan menyesuaikan pesan. Yang ketujuh, menyadari bahwa makna pesan dapat berubah seiring waktu dan dalam konteks yang berbeda. Oke, kemudian kita masuk kekurangan dan kelebihan model komunikasi Osgood dan Scrum. Nah, di sini ada kelebihan terlebih dahulu. Yang pertama, menekankan komunikasi dua arah yang mencerminkan cara komunikasi berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menggarisbawahi pentingnya proses encoding dan decoding, kemudian dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Yang keempat, memperhatikan pengaruh konteks sosial dan budaya. Dan yang terakhir, menyediakan ruang untuk umpan balik yang membantu memperbaiki komunikasi dan meningkatkan pemahaman. Kemudian kekurangannya itu, yang pertama, meskipun interaktif, model ini bisa dianggap terlalu sederhana untuk menggambarkan kompleksitas komunikasi yang sebenarnya. Yang kedua, model ini kurang menekankan peran noise yang dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Kemudian proses dinamis dan komunikasi bisa sulit untuk diukur atau dianalisis. Kemudian variabilitas dalam pengalaman dan latar belakang individu dapat menyebabkan perbedaan penafsiran pesan yang sulit untuk diprediksi. Oke, kemudian di sini ada contoh studi kasus dari Osgood dan Scrum. Nah, contohnya ini adalah penelitian tentang pergeseran pola komunikasi dalam keluarga akibat media baru. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dalam observasi untuk menunjukkan bagaimana komunikasi keluarga beralih dari interaksi langsung menjadi interaksi yang dimediasi teknologi dengan dampak positif dan negatif terhadap hubungan interpersonal. Kemudian yang terakhir ini model komunikasi transaksional. Nah, di sini saya akan menjelaskan model ini. Oke, jadi model komunikasi transaksional ini adalah model komunikasi yang menekankan pada pentingnya peran pengirim pesan dan penerima pesan dalam proses komunikasi yang berlangsung dua arah. Model komunikasi ini mengaitkan komunikasi dengan konteks sosial, hubungan, dan budaya. Oke, jadi dalam model ini digambarkan bahwa kita berkomunikasi tidak hanya sebagai ajang untuk pertukaran pesan, melainkan untuk membangun hubungan. Model komunikasi yang merujuk pada model ini diantaranya adalah model komunikasi Barnard. Model ini adalah suatu model komunikasi yang dikembangkan oleh Dan Barnard pada tahun 1970. Model ini menekankan bahwa komunikasi bukanlah proses linear, melainkan proses lingkaran dengan adanya umpan balik antara pengirim dan penerima pesan. Nah, kemudian kita masuk ke ciri-ciri khas dari model komunikasi Barnard. Apa aja sih itu isinya? Jadi yang pertama ini memiliki sifat yang spontan, yang kedua tidak memiliki struktur yang beraturan, yang ketiga tidak memiliki tujuan yang terencana, yang keempat bersifat sambil lalu, yang kelima terjadi secara kebetulan. Oke, selanjutnya kita memasuki kelebihan dan kekurangan dari model komunikasi Barnard, yaitu sebagai berikut.
Oke, jadi kelebihan yang pertama itu adalah model ini menekankan komunikasi dua arah, menciptakan realitas komunikasi sehari-hari yang lebih dinamis. Kedua, memperhatikan konteks sosial dan lingkungan yang mempengaruhi proses komunikasi. Yang ketiga, mengakui adanya gangguan yang dapat mempengaruhi pesan. Yang terakhir, menyoroti bahwa komunikasi adalah proses yang terus berlangsung, bukan sekadar pertukaran pesan statis. Nah, kemudian ada kekurangan. Yang pertama adalah model ini mungkin terlalu kompleks untuk dipahami secara sederhana, terutama bagi mereka yang baru belajar tentang komunikasi. Kedua, kurang efektif dalam menjelaskan komunikasi satu arah. Kemudian mungkin mengabaikan aspek-aspek komunikasi yang lebih formal. Yang terakhir, konsep interaksi yang dinamis bisa sulit untuk diukur atau dianalisa secara kuantitatif. Oke, kemudian kita masuk ke studi kasus yang terakhir. Nah, contohnya itu dari komunikasi ini misalnya bisa kita lihat dari situasi kerja kelompok, di mana setiap anggota memberikan feedback, baik itu feedback verbal maupun non-verbal. Dari hal itu, setiap orang menjawab dengan anggukan kepala atau ekspresi wajah saja. Hal tersebut menunjukkan pemahaman atau ketidaksetujuan terhadap pendapatnya. Model ini menjadi sangat efektif dalam membangun hubungan interpersonal yang kuat. Baik, sekiranya segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.